Kembali lagi bersama Agus Mas Putra Wibawa, channel yang membahas mengenai komputer, servis, dan permasalahan mengenai segala macam teknisnya ya. Nah, sobatku semua, di sini saya ingin meneruskan kemarin sempat saya bikin video short mengenai komputer saya yang nyala 24 jam tidak pernah mati sejak tahun 2016 kalau nggak salah, sampai tahun ini 2022 ya mati juga sih, cuma saat mati listrik saja, sama kalau lebaran itu saya matiin biasanya 2-3 hari. Nah, selain itu pokoknya nyala terus sebagai komputer server ya di tempat saya. Nah, kira-kira apa nih rahasianya kenapa komputer saya bisa sangat kuat sekali dan apa kelebihannya? Di sini akan saya ulas secara yang saya ketahui dan saya praktekkan, dan hasilnya memang sampai sekarang alhamdulillah masih nyala terus. Nah, pertama-tama parameter yang saya perhatikan kenapa komputer saya ini sangat awet. Nah, ini saya buka saat ini seperti ini. Komputer ini adalah komputer build up, mereknya kalau nggak salah Lenovo ya, tapi bukan merek yang sebagai penentunya, tetapi sebenarnya hitung-hitungan dari daya yang dipakai. Nah, sobat-sobat bisa lihat di sini power supply-nya yang dipakai maksimal dayanya cuma 240 watt. Nah, iya kan? Tapi produsen komputer ini sudah memakai rumus yang jelas untuk konsumsi yang dipakai semua alat-alat yang ada, seperti halnya kipas ini berapa ampere, berapa watt yang dibutuhkan, RAM berapa ampere, berapa watt, motherboard berapa, prosesor berapa, hard disk dan DVD-nya berapa. Nah, dari kesemuanya itu ditemukan angka di bawah 240 watt ini. Dari 240 sekitar ya 200 watt ya. Jadi kemungkinan dari vendor menghitung konsumsi semua daya yang dimakan semua alat-alat ini di bawah 200. Jadi dari vendor atau produsen komputer build up ini merasa menghitung bahwa 240 watt ini sudah lebih dari cukup untuk mensuplai tegangan di sini. Jadi hitung-hitungan arus ini sangatlah penting, karena sebagai efisiensi nanti listrik yang diambil dari PLN bisa lebih irit, dan konsumsi yang di sini tidak kekurangan. Karena konsumsi arus yang tidak kurang, maka komponen pun jadi lebih awet dan bekerja maksimal. Nah, itu poin pertama dari kenapa komputer saya ini sangat awet dan bisa nyala 24 jam. Yang kedua adalah saya menggunakan yang namanya ini UPS namanya ya. Nah, UPS ini sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lebih detail lagi ya. UPS itu ya kalau listrik mati dia masih bisa backup. Jadi kalau misalnya ada listrik turun pun dia jadi bisa menstabilkan, jadi semacam stabilizer juga di sini. Jadi UPS sekarang saya rasa sudah include ya yang namanya
stabilizer. Jadi saya sejak dulu tidak pernah pakai stabilizer. Memang saya biasanya pakainya UPS. Jadi listrik dari PLN belum sempat mengganggu sistem dari komputer yang saya pakai ini. Dia sudah saya shutdown secara normal. Jadi rahasianya cuma dua itu sebenarnya. Kalau misalnya sobat-sobat merasa penasaran kenapa kok komputer bisa nyala 24 jam, saya rasa dua hal tadi sudah lebih dari cukup untuk sebagai syarat sebagai komputer teman-teman supaya bisa awet juga. Nah, kenapa kalau orang merakit sendiri kadang suka, ya kadang selalu ada kendala, kadang ya ada yang no display, mati total, konslet, komponennya panas. Nah, itu biasanya tidak pernah menghitung yang namanya konsumsi arus tadi. Teman-teman biasanya kasih power supply nya misal 500 watt, tapi dia nggak ada sertifikat 80-nya ini 80% dari arus ini yang dijamin. Nah, biasanya kalau power supply jelek itu kalau tertulis 500 watt itu paling aslinya dayanya cuma 250, kadang 300, nggak tentu. Nah, sedangkan teman-teman kadang menambah kipas ini ada 4, kasih lampu, nah itu kan juga makan arus juga. Terus dikasih kipas pendingin ini yang besar, itu kan juga makan daya juga besar. Sedangkan prosesor gaming itu besar juga nyedotnya itu. Belum lagi VGA itu sudah ada chipsetnya, itu sudah nyedot arus, kipasnya aja itu nyedot lagi. Jadi biasanya saya lihat dari yang pernah bertanya ke channel saya, Bang, kenapa kok PC saya gaming mati? Bang, gimana kok PC saya kadang kok ini nggak mau nyala? Nah, itu kadang saya tanyakan itu power supply-nya berapa, terus kipasnya berapa, terus arusnya berapa. Lah itu kan saya mau meneliti berapa dia punya arus, hitung-hitungannya biasanya pasti 90% rata-rata itu over dia. Jadi power supply yang seharusnya cuma cukup buat 500 watt aja, tapi dia memakaian user yang rakitan biasanya itu tadi arus yang diminta dari peralatan yang dipasang biasanya lebih besar dari yang tertera di kemampuan power supply-nya tadi. Makanya dari itu komputer ya teman-teman yang rakitan tadi, dalam perhitungannya biasanya lebih kekurangan arus, biasanya menyebabkan komponennya panas atau konslet atau VGA-nya rusak. Nah, penyebab utamanya itu tadi, perhitungan arus yang kurang tepat menyebabkan kekurangan daya. Analoginya itu kalau misal kita kurang makan tapi suruh kerja keras, nah seperti itu, makanya badan jadi rusak. Itu juga dengan peralatan ini seperti itu juga. Nah, saran saya jika teman-teman mau merakit PC, pertama dihitung dulu konsumsi power supply, konsumsi prosesor berapa, RAM, terus harddisk, dan ya semua alat yang dipasang ini membutuhkan konsumsi arus berapa. Kemudian setelah ketemu berapa watt, semisal setelah dihitung semua ketemu berapa wattnya itu
misal 450 watt misal ya, itu ya teman-teman harusnya memilih power supply di atas 550 watt gitu untuk amannya, dan cari yang ada sertifikat 80 plusnya ini, dimana kemampuan 80% dari kekuatan watt yang dia pakai itu murni, seperti itu ya. Dan kedua, pastikan pakai UPS. UPS ini di samping memberikan waktu kita untuk melakukan shutdown secara normal, juga UPS ini bisa sebagai stabilizer. Saya tidak pernah pakai stabilizer dari dulu karena pernah listrik yang seharusnya normal 220 volt, karena stabilizernya sowak malah dibuat stabil di 200 terus. Nah, itu malah membuat jadi power supply-nya tabrakan sama stabilizernya tadi. Nah, seperti itu aja teman-teman. Semoga informasi ini membantu untuk teman-teman yang menghendaki memiliki komputer yang bisa nyala 24 jam nggak rusak-rusak seperti punya saya ini. Sudah sejak tahun 2016 kayaknya saya nyalain terus sampai sekarang, dan alhamdulillahnya masih bisa bekerja dengan baik. Gitu aja, semoga membantu. Terima kasih.